Pernahkah Bapak atau Ibu merasa tubuh makin lemah, cepat lupa, tidur tidak nyenyak, dan hubungan jadi tidak romantis, tapi juga tidak tahu kenapa? Banyak lansia tidak sadar bahwa penyebabnya adalah kurang hubungan intim atau seksual, dan ini bisa sangat berbahaya kalau diabaikan. Tonton video ini sampai akhir, karena jika salah paham, dampaknya bukan hanya ke kesehatan, tapi juga ke hidup Bapak atau Ibu secara keseluruhan. Dan tenang saja, di akhir video ini kami berikan solusi yang bisa langsung dilakukan dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Infolansia, sahabat setia untuk Bapak atau Ibu yang ingin hidup lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bermakna di usia lanjut. Hari ini, kita akan membahas satu topik yang sangat penting, namun sering terlupakan, pentingnya menjaga keintiman di usia lanjut. Mungkin Bapak atau Ibu pernah berpikir, di umur segini, hubungan fisik itu sudah tidak penting lagi. Atau, udah cukuplah, yang penting sehat saja. Padahal, tahukah Bapak atau Ibu, menjaga kedekatan fisik, sekecil apapun bentuknya, bisa menjadi kunci penting untuk menjaga kesehatan jantung, kekuatan tubuh, ketajaman pikiran, kualitas tidur, dan bahkan mempererat hubungan dengan pasangan. Kalau diabaikan, dampaknya bisa sangat besar bagi tubuh dan jiwa kita. Karena itu, jangan sampai ketinggalan informasi penting ini. Silakan Bapak atau Ibu tekan tombol like jika merasa topik ini bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe ke channel Infolansia agar Bapak atau Ibu selalu mendapatkan tips-tips penting untuk menjaga kesehatan di usia emas. Sebelum kita lanjut, kami juga ingin lebih mengenal Bapak atau Ibu. Silakan tulis di kolom komentar. Asal kota Bapak atau Ibu dari mana? Keluhan kesehatan apa yang sedang Bapak atau Ibu rasakan sekarang? Insya Allah, tim kami akan berusaha membantu memberikan jawaban dan solusi melalui video-video mendatang. Kalau Bapak atau Ibu sudah siap, mari kita mulai pembahasannya. Apa saja sebenarnya bahaya jika kita mengabaikan keintiman di usia lanjut? Simak terus sampai selesai agar tidak salah langkah. Bapak atau Ibu yang saya hormati, banyak orang berpikir bahwa keintiman, baik dalam bentuk sentuhan, pelukan, maupun hubungan fisik, hanyalah urusan anak muda. Saat usia bertambah, sebagian merasa bahwa hal-hal seperti itu sudah tidak penting lagi. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Menjaga keintiman di usia lanjut bukan hanya tentang kenangan masa lalu atau sekadar urusan perasaan. Ini adalah bagian penting untuk menjaga kesehatan tubuh, kebahagiaan batin, dan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Keintiman itu bukan hanya soal hubungan seksual saja. Keintiman mencakup banyak hal sederhana yang sangat berarti. Misalnya berpegangan tangan saat berjalan, berpelukan sebelum tidur, berbagi canda ringan di sore hari, atau sekadar menyentuh pundak pasangan dengan penuh kasih. Semua itu adalah bentuk keintiman yang bisa menjaga kehangatan hubungan, kesehatan tubuh, dan ketenangan pikiran. Bahkan untuk Bapak atau Ibu yang sudah tidak terlalu aktif secara fisik, menjaga keintiman dalam bentuk sentuhan dan kedekatan tetap membawa manfaat besar. Sayangnya, banyak lansia yang tanpa sadar mulai menjauh dari keintiman. Ada yang merasa malu, ada yang berpikir tidak perlu lagi, ada juga yang merasa sudah terlalu tua untuk itu. Padahal, tubuh manusia tetap membutuhkan kasih sayang dan sentuhan di segala usia. Sama seperti tubuh membutuhkan makanan sehat dan olahraga, tubuh juga membutuhkan kedekatan emosional dan fisik untuk tetap kuat, sehat, dan bahagia. Saat kita menjaga keintiman, tubuh kita merespons dengan cara yang luar biasa. Jantung berdetak lebih sehat, sirkulasi darah membaik, otot tetap aktif, pikiran menjadi lebih jernih, dan hubungan dengan pasangan menjadi lebih erat. Sebaliknya, saat keintiman mulai menghilang, perlahan-lahan tubuh mulai melemah, pikiran mudah gelisah, tidur menjadi tidak nyenyak, dan hubungan pun terasa hambar. Karena itu, keintiman di usia lanjut bukanlah hal yang perlu dihindari atau dianggap tabu. Justru ini adalah bagian alami dari menjaga diri sendiri. Ini adalah hadiah yang bisa Bapak atau Ibu berikan kepada diri sendiri dan pasangan, untuk menikmati kehidupan yang penuh kehangatan, cinta, dan kesehatan, meskipun usia terus bertambah. Nanti kita akan bahas lebih dalam, satu persatu, apa saja yang bisa terjadi jika keintiman ini diabaikan. Bapak atau Ibu akan melihat bahwa keintiman bukan sekadar soal perasaan, tapi berhubungan langsung dengan jantung, otot, otak, hubungan sosial, bahkan sistem kekebalan tubuh. Bapak atau Ibu yang saya hormati, mungkin selama ini kita mengira bahwa menjaga kesehatan jantung cukup dengan makan makanan sehat, berolahraga ringan, dan minum obat jika diperlukan. Semua itu memang penting. Namun, ada satu hal lagi yang sering dilupakan, yaitu menjaga keintiman dengan pasangan. Aktivitas keintiman, termasuk sentuhan lembut, pelukan, dan kedekatan emosional, ternyata memberi manfaat luar biasa bagi kesehatan jantung kita. Saat tubuh terlibat dalam hubungan yang intim,
Denyut jantung meningkat secara alami, aliran darah menjadi lebih lancar, dan pembuluh darah tetap elastis. Ini sama seperti melakukan olahraga ringan. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa lansia yang tetap aktif secara intim memiliki risiko lebih rendah terkena serangan jantung atau tekanan darah tinggi dibandingkan mereka yang tidak. Tentu saja, keintiman di usia lanjut tidak harus dalam bentuk yang berat atau melelahkan. Justru yang dibutuhkan adalah keintiman yang lembut, penuh perhatian, dan penuh kasih. Sayangnya, saat keintiman mulai hilang dari kehidupan sehari-hari, jantung kehilangan salah satu cara alaminya untuk tetap sehat. Kurangnya stimulasi fisik dan emosional dapat membuat pembuluh darah menjadi kaku lebih cepat, meningkatkan tekanan darah, dan membuat jantung lebih rentan terhadap stres. Sama seperti tubuh yang melemah tanpa olahraga, jantung juga menjadi lebih lemah tanpa adanya keintiman dan kedekatan emosional. Lebih dari itu, saat kita merasa terhubung dengan orang yang kita cintai, tubuh kita melepaskan hormon-hormon yang membuat jantung lebih tenang dan kuat, seperti oksitosin dan endorfin. Sebaliknya, kesepian, stres, dan perasaan tidak dicintai dapat meningkatkan hormon stres seperti kortisol yang justru membebani jantung. Lama-kelamaan, hal ini bisa memicu masalah kesehatan yang serius. Maka dari itu, menjaga keintiman bukan hanya soal menjaga hubungan dengan pasangan, tetapi juga merupakan bagian penting dari menjaga kesehatan jantung. Tidak perlu berlebihan, tidak perlu terburu-buru. Cukup dengan sentuhan penuh kasih, pelukan sebelum tidur, atau sekadar berbincang sambil bergandengan tangan, sudah cukup untuk membuat jantung kita berdetak lebih sehat dan bahagia. Kita sudah membahas bahaya pertama, yaitu bagaimana keintiman berpengaruh besar terhadap kesehatan jantung. Tapi itu baru permulaan. Masih ada bahaya lain yang perlu Bapak atau Ibu ketahui. Sekarang, mari kita lanjut ke bahaya kedua. Ini tidak kalah penting, bahkan bisa mempengaruhi kemampuan tubuh kita untuk bergerak dan beraktivitas. Simak terus video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Bapak atau Ibu yang saya hormati, tubuh kita seperti mesin yang harus terus digunakan agar tetap kuat dan berfungsi dengan baik. Sama seperti mobil yang jarang dipakai lama-lama akan berkarat, tubuh manusia yang kurang bergerak dan kurang stimulasi juga akan mengalami penurunan. Salah satu bentuk gerakan alami yang sering dilupakan adalah keintiman fisik, baik itu dalam bentuk sentuhan, pelukan, ataupun aktivitas fisik ringan bersama pasangan. Saat kita terlibat dalam keintiman, berbagai kelompok otot di tubuh kita sebenarnya ikut bekerja. Ada gerakan lembut, peregangan ringan, bahkan koordinasi antara tubuh dan pikiran. Semua ini membantu menjaga kelenturan sendi, kekuatan otot, dan keseimbangan tubuh. Itulah sebabnya, aktivitas ini penting bukan hanya untuk hubungan emosional, tetapi juga untuk menjaga tubuh tetap sehat dan aktif. Namun, ketika keintiman menghilang dari kehidupan sehari-hari, tubuh kita mulai kehilangan salah satu cara alaminya untuk tetap bergerak. Otot-otot menjadi lebih cepat lemah karena tidak digunakan. Sendi-sendinya menjadi kaku dan kurang fleksibel. Lama-kelamaan, hal ini bisa membuat kita merasa lebih sulit untuk berjalan, berdiri lama, atau bahkan melakukan aktivitas sederhana seperti naik turun tangga. Yang lebih berbahaya lagi, perubahan ini sering terjadi perlahan dan tidak terasa. Mungkin Bapak atau Ibu hanya merasa sedikit lebih sulit bangun dari tempat tidur, atau sedikit lebih kaku saat pagi hari. Tetapi jika dibiarkan, dalam waktu beberapa bulan atau tahun, kekuatan tubuh bisa menurun drastis. Mobilitas menjadi terbatas, dan risiko jatuh atau cedera pun meningkat. Selain itu, kepercayaan diri kita juga ikut terpengaruh. Ketika tubuh terasa lemah dan tidak lincah lagi, rasa percaya diri untuk beraktivitas menurun. Akibatnya, banyak lansia yang akhirnya memilih untuk lebih sering duduk diam di rumah, semakin mempercepat proses melemahnya tubuh. Karena itu, menjaga keintiman dalam bentuk sentuhan, pelukan, atau aktivitas fisik ringan bersama pasangan bukan hanya tentang kedekatan emosional, tetapi juga tentang menjaga tubuh tetap aktif, kuat, dan sehat di usia lanjut. Sedikit gerakan, sedikit kedekatan, bisa membuat perbedaan besar untuk kesehatan fisik kita. Kita sudah membahas bagaimana kurangnya keintiman bisa membuat tubuh kita menjadi lemah dan kaku. Tapi bukan hanya tubuh yang terpengaruh, Bapak atau Ibu. Otak kita juga bisa mengalami perubahan besar tanpa kita sadari. Yuk, teruskan menonton. Karena setelah ini kita akan membahas bahaya ketiga yang tidak kalah penting untuk menjaga ketajaman pikiran di usia lanjut. Bapak atau Ibu yang saya hormati, selama ini kita sering mendengar bahwa untuk menjaga kesehatan otak, kita perlu banyak membaca, bermain teka-teki, atau belajar hal baru. Semua itu memang sangat baik. Tapi ada satu hal lagi yang sering dilupakan,
yaitu pentingnya menjaga keintiman fisik dan emosional dengan orang yang kita cintai. Saat kita terlibat dalam hubungan yang penuh kehangatan, tubuh kita melepaskan zat-zat kimia alami seperti dopamin, oksitosin, dan endorfin. Zat-zat ini bukan hanya membuat kita merasa bahagia, tetapi juga berperan penting dalam menjaga fungsi otak. Mereka membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan memperkuat koneksi antar sel saraf di dalam otak kita. Ini berarti, semakin sering kita merasa terhubung secara emosional dan fisik, semakin tajam pula pikiran kita. Sebaliknya, ketika keintiman menghilang dari kehidupan kita, otak kehilangan salah satu sumber stimulasi pentingnya. Perlahan-lahan, tanpa kita sadari, fungsi otak mulai menurun. Kita mungkin mulai lebih sering lupa hal-hal kecil, sulit berkonsentrasi, atau merasa suasana hati lebih muram dan gelisah. Bila dibiarkan, kondisi ini bisa berkembang menjadi masalah yang lebih serius seperti demensia atau gangguan kognitif lainnya. Lebih dari itu, rasa kesepian dan kurangnya koneksi emosional juga memicu produksi hormon stres seperti kortisol dalam jumlah berlebih. Kortisol yang tinggi secara terus-menerus bisa merusak bagian otak yang berfungsi untuk mengingat dan membuat keputusan. Inilah mengapa lansia yang merasa kesepian lebih rentan mengalami penurunan daya ingat dibandingkan mereka yang tetap aktif secara sosial dan emosional. Penting untuk diingat bahwa menjaga kesehatan otak tidak selalu harus dilakukan dengan hal-hal yang rumit. Kadang, pelukan sederhana, obrolan hangat, atau bahkan duduk berdampingan sambil berbagi cerita dengan pasangan atau orang terdekat sudah cukup untuk merangsang otak dan menjaga keseimbangan emosional kita. Kita sudah melihat bagaimana kurangnya keintiman bisa membuat pikiran kita menjadi lemah dan mudah lupa. Tapi ternyata, dampaknya tidak berhenti sampai di situ. Setelah ini, kita akan membahas bahaya keempat yang menyentuh salah satu hal terpenting dalam hidup, yaitu hubungan dengan pasangan kita. Simak terus video ini agar tidak ketinggalan. Di usia lanjut, banyak pasangan yang masih tinggal bersama, namun hatinya terasa seperti berjarak. Percakapan menjadi semakin sedikit, sentuhan menjadi semakin jarang, dan perhatian satu sama lain perlahan-lahan memudar. Ini bukan karena cinta itu hilang, tetapi karena bahasa kasih yang dulu digunakan untuk mengekspresikan cinta sudah tidak lagi diucapkan. Sentuhan, pelukan, atau bahkan hanya sekadar membelai tangan pasangan, semuanya adalah cara tubuh kita mengatakan, "Aku peduli, aku masih mencintaimu." Tanpa keintiman ini, pasangan bisa mulai merasa seperti teman sekamar biasa. Hidup bersama, tapi hatinya terasa asing. Lambat laun, kesepian pun datang, bahkan di tengah-tengah hubungan yang masih utuh secara formal. Bapak atau ibu mungkin pernah merasakannya, duduk berdampingan dengan pasangan, namun merasa ada jarak yang tidak terlihat, jarak yang membuat hati terasa kosong. Lebih dari sekadar perasaan, kondisi ini juga membawa dampak serius bagi kesehatan mental dan fisik. Kesepian di dalam hubungan meningkatkan risiko depresi, tekanan darah tinggi, gangguan tidur, bahkan memperlemah sistem kekebalan tubuh. Padahal, kehangatan hubungan bisa menjadi obat alami untuk semua itu. Sebenarnya, menjaga keintiman tidak harus selalu dengan hubungan fisik. Kadang, hal-hal kecil justru lebih berarti. Memberikan pelukan sebelum tidur, mengelus punggung saat pasangan merasa lelah, atau sekadar duduk berdampingan sambil bercerita tentang hari yang telah dilalui. Gestur-gestur kecil seperti ini memperkuat ikatan batin, membuat pasangan merasa dilihat, didengar, dan dicintai. Bagi bapak atau ibu yang mungkin merasa hubungan dengan pasangan sudah mulai terasa dingin, jangan berkecil hati. Hubungan itu seperti tanaman. Jika disiram dan dirawat, ia akan tumbuh kembali, berbunga, dan menghangatkan hati. Mulailah dari langkah-langkah kecil. Tersenyumlah lebih sering. Pegang tangan pasangan saat berjalan bersama. Luangkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati, walau hanya sebentar. Semua itu adalah cara sederhana untuk membangun kembali jembatan kasih sayang yang mungkin mulai rapuh. Kita sudah membahas bagaimana hubungan dengan pasangan bisa menjadi hambar jika keintiman diabaikan. Namun, ada satu lagi dampak yang sering tidak disadari. Kehilangan keintiman ternyata juga bisa membuat kita sulit tidur nyenyak. Penasaran kenapa bisa begitu? Yuk, lanjutkan menonton agar bapak atau ibu mendapatkan jawabannya. Bapak atau ibu yang saya hormati, tidur yang berkualitas adalah salah satu kunci utama untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran, terutama di usia lanjut. Namun, tanpa disadari, hilangnya keintiman fisik dan emosional juga bisa mempengaruhi kualitas tidur kita. Ketika tubuh dan hati kita merasa terhubung dengan orang yang kita cintai, tubuh melepaskan hormon-hormon alami seperti prolaktin dan oksitosin. Hormon prolaktin membantu tubuh merasa lebih rileks dan mengantuk,
Sementara hormon oksitosin mengurangi rasa stres dan kecemasan yang seringkali menjadi penyebab utama sulit tidur di malam hari. Dengan kata lain, keintiman menghasilkan reaksi alami dalam tubuh yang membuat tidur menjadi lebih dalam, lebih tenang, dan lebih menyegarkan. Sebaliknya, ketika keintiman mulai menghilang, tubuh kehilangan salah satu mekanisme alaminya untuk menenangkan diri. Akibatnya, bapak atau ibu mungkin merasa sulit untuk tertidur, sering terbangun di malam hari, atau bangun dengan rasa lelah meskipun sudah berbaring berjam-jam. Masalah tidur ini jika dibiarkan terus-menerus, bukan hanya membuat tubuh terasa lemas, tetapi juga bisa memperburuk kesehatan secara keseluruhan, menurunkan daya tahan tubuh, mengganggu suasana hati, dan mempercepat penuaan. Yang lebih penting, tidur bukan hanya soal berapa lama mata terpejam, tetapi seberapa dalam dan seberapa pulih tubuh dan pikiran selama tidur itu berlangsung. Tidur yang tidak berkualitas membuat kita lebih mudah stres, lebih gampang marah, dan lebih cepat merasa lelah dalam beraktivitas sehari-hari. Padahal, dengan menjaga keintiman, baik itu melalui sentuhan sederhana, pelukan, atau bahkan hanya berbagi kehangatan di ranjang, tubuh bisa lebih cepat masuk ke fase tidur dalam yang sangat dibutuhkan untuk pemulihan. Oleh karena itu, jangan remehkan kekuatan pelukan sebelum tidur atau kedekatan fisik yang sederhana. Kadang, satu sentuhan lembut bisa membawa perubahan besar bagi kualitas tidur bapak atau ibu. Dan tidur yang nyenyak, seperti kita tahu, adalah fondasi untuk menjalani hari-hari dengan lebih semangat, lebih sehat, dan lebih bahagia. Setelah kita membahas bagaimana keintiman berpengaruh pada kualitas tidur, ada satu lagi bahaya yang sering tersembunyi. Kehilangan keintiman ternyata juga bisa perlahan-lahan meruntuhkan harga diri kita sendiri. Ingin tahu bagaimana proses ini terjadi? Mari kita lanjutkan pembahasannya bersama-sama. Bapak atau ibu yang saya hormati, seiring bertambahnya usia, banyak perubahan terjadi pada tubuh kita. Rambut mulai memutih, kulit menjadi lebih keriput, tenaga tidak sekuat dulu. Semua itu adalah bagian alami dari perjalanan hidup. Namun, ada satu hal yang jauh lebih penting untuk dijaga, yaitu rasa percaya diri dan penghargaan terhadap diri sendiri. Keintiman, sekecil apapun bentuknya, sebenarnya memberikan sinyal kuat kepada diri kita bahwa kita masih dihargai, masih dicintai, dan masih berarti. Ketika kita menerima sentuhan, pelukan, atau kata-kata penuh kasih dari pasangan, tubuh dan pikiran kita menerima pesan bahwa kita tetap berharga, tetap menarik, dan tetap mampu memberikan cinta. Sebaliknya, ketika keintiman menghilang dari kehidupan sehari-hari, perlahan-lahan rasa percaya diri kita bisa mulai terkikis. Kita mungkin mulai merasa tak lagi diinginkan, merasa tidak menarik, atau bahkan merasa seolah-olah sudah tidak punya peran penting dalam kehidupan orang yang kita cintai. Perasaan seperti ini bisa membuat kita menarik diri, menghindari cermin, enggan bersosialisasi, bahkan merasa malu untuk mengekspresikan perasaan. Tanpa keintiman, banyak lansia mulai percaya bahwa masa-masa terbaik mereka sudah berlalu, bahwa menjadi menarik dan dicintai hanyalah milik masa muda. Padahal, itu adalah kepercayaan yang keliru. Setiap manusia, berapapun usianya, tetap layak untuk dicintai dan dihargai. Keintiman, dalam bentuk apapun, mengingatkan kita bahwa kita masih hidup, masih berharga, dan masih mampu merasakan serta memberikan kasih sayang. Oleh karena itu, penting bagi bapak atau ibu untuk tetap menjaga hubungan dekat dengan pasangan, dengan keluarga, bahkan dengan diri sendiri. Mulailah dengan langkah kecil. Berikan pujian kepada diri sendiri di depan cermin. Berikan pelukan hangat kepada pasangan tanpa alasan khusus. Tersenyumlah lebih sering. Semua ini adalah cara-cara sederhana untuk menguatkan kembali rasa percaya diri dan harga diri yang mungkin sempat pudar. Kita sudah membahas bagaimana kehilangan keintiman bisa membuat harga diri perlahan menurun. Tapi itu belum semuanya. Bapak atau ibu, ada bahaya lain yang bahkan lebih mengkhawatirkan, yaitu menurunnya daya tahan tubuh kita. Yuk, teruskan menonton agar kita bisa pelajari bersama-sama bagaimana menjaga kekuatan tubuh dari dalam. Bapak atau ibu yang saya hormati, kekebalan tubuh adalah benteng pertahanan alami kita terhadap berbagai penyakit. Seiring bertambahnya usia, menjaga kekuatan sistem kekebalan tubuh menjadi semakin penting agar kita tetap sehat, kuat, dan terhindar dari infeksi yang berbahaya. Namun, ada satu hal yang mungkin jarang kita sadari. Kurangnya keintiman ternyata juga dapat berpengaruh besar terhadap daya tahan tubuh kita. Aktivitas intim, dalam bentuk sentuhan, pelukan, atau hubungan emosional yang dekat, ternyata mampu meningkatkan produksi salah satu antibodi penting dalam tubuh yang disebut imunoglobulin A. Antibodi ini berperan penting dalam melindungi kita dari serangan virus, bakteri, dan penyakit lainnya. Dengan menjaga keintiman,
tubuh kita secara alami memperkuat pertahanannya dari dalam. Sebaliknya, ketika keintiman mulai hilang, tubuh kehilangan salah satu sumber rangsangan alaminya untuk meningkatkan kekebalan. Perlahan-lahan, tanpa disadari, daya tahan tubuh menjadi lebih lemah. Kita menjadi lebih mudah terkena flu, infeksi, dan berbagai penyakit lainnya. Selain itu, stres emosional akibat kesepian atau rasa tidak dihargai juga bisa menekan sistem kekebalan tubuh lebih jauh. Yang lebih berbahaya, penurunan ini terjadi secara perlahan. Awalnya mungkin hanya merasa sedikit lebih mudah lelah, atau butuh waktu lebih lama untuk pulih dari sakit ringan. Namun bila dibiarkan, dalam jangka panjang kondisi ini bisa memperbesar risiko mengalami penyakit yang lebih serius. Kita sudah memahami bagaimana keintiman bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh. Tapi ada satu lagi bahaya besar yang muncul saat keintiman mulai hilang. Stres dan kecemasan perlahan-lahan mengambil alih tubuh dan pikiran kita. Mau tahu bagaimana kejadiannya dan bagaimana cara mencegahnya? Yuk, lanjutkan menonton. Bapak atau ibu yang saya hormati, hidup di usia lanjut tentu membawa banyak tantangan. Ada perubahan fisik, perubahan peran dalam keluarga, hingga perubahan dalam kehidupan sosial. Semua itu bisa menjadi sumber stres tersendiri. Namun yang sering terlupakan, hilangnya keintiman dalam kehidupan sehari-hari juga bisa memperparah rasa stres dan kecemasan yang kita alami. Saat kita terhubung secara emosional dan fisik dengan orang yang kita cintai, tubuh kita memproduksi hormon-hormon alami seperti oksitosin, dopamin, dan serotonin. Hormon-hormon ini berfungsi untuk menenangkan sistem saraf, menurunkan kadar stres, serta menciptakan rasa nyaman dan aman di dalam diri kita. Hubungan yang hangat dan penuh kasih menjadi salah satu cara alami untuk menenangkan hati dan pikiran. Namun, ketika keintiman perlahan menghilang, tubuh kehilangan salah satu sumber utama pengelola stres. Akibatnya, hormon stres seperti kortisol meningkat. Tubuh menjadi lebih mudah gelisah, pikiran menjadi lebih cepat panik, dan emosi terasa tidak stabil. Tanpa kehadiran sentuhan, pelukan, atau kata-kata penuh kasih, beban pikiran terasa semakin berat dan masalah-masalah kecil pun bisa terasa jauh lebih besar dari seharusnya. Dalam jangka panjang, stres yang tidak dikelola dengan baik bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Tekanan darah bisa naik, kualitas tidur terganggu, daya tahan tubuh menurun, dan risiko penyakit serius seperti jantung atau diabetes juga ikut meningkat. Tidak hanya itu, stres yang berkepanjangan juga bisa memperburuk kondisi mental, membuat seseorang merasa cepat marah, mudah putus asa, atau merasa kehilangan harapan. Bapak atau ibu, menjaga ketenangan jiwa bukan soal besar kecilnya masalah yang dihadapi, tetapi tentang seberapa kuat koneksi kita dengan orang yang kita cintai. Keintiman adalah obat alami yang bisa menjaga semangat hidup tetap menyala, apapun tantangan yang datang. Kita sudah membahas bagaimana stres dan kecemasan bisa meningkat tanpa keintiman. Tapi ternyata, ada satu lagi bahaya besar yang sering tidak disadari. Kehilangan keintiman perlahan-lahan juga bisa merusak hubungan yang telah dibangun bertahun-tahun. Yuk, lanjutkan menonton agar kita bisa memahami bagaimana keintiman menjaga keharmonisan hubungan. Bapak atau ibu yang saya hormati, sebuah hubungan, apalagi yang sudah berjalan puluhan tahun, tentu pernah melalui berbagai suka dan duka. Namun, seiring berjalannya waktu, kedekatan yang dulu terasa hangat bisa perlahan berubah jika tidak dijaga dengan baik. Salah satu hal yang paling sering menyebabkan hubungan menjadi renggang di usia lanjut adalah hilangnya keintiman. Keintiman bukan hanya soal fisik. Ia adalah bentuk komunikasi tanpa kata. Cara untuk mengatakan bahwa kita masih peduli, masih hadir, dan masih terhubung. Sentuhan lembut di bahu, pelukan singkat, atau sekadar genggaman tangan di waktu sunyi bisa menjadi jembatan yang menghubungkan dua hati. Tapi jika jembatan ini dibiarkan kosong terlalu lama, jarak perlahan-lahan tumbuh di antara dua orang yang dulu saling dekat. Banyak pasangan lansia yang mengira bahwa semakin tua usia hubungan, maka semakin kuat pula ikatannya. Padahal, sama seperti tanaman, hubungan juga butuh perawatan rutin. Ketika keintiman menghilang, komunikasi bisa mulai terasa kaku, perhatian satu sama lain menjadi berkurang, dan akhirnya hubungan terasa seperti hanya rutinitas semata. Kita mungkin masih tinggal bersama, tetapi hati terasa jauh. Yang lebih menyedihkan, hal ini sering tidak disadari sampai jaraknya sudah terlalu besar. Percakapan jadi hanya seputar hal-hal harian. Sentuhan menjadi asing. Bahkan, kebersamaan terasa sepi. Padahal di usia lanjut, kebutuhan akan kedekatan justru semakin penting. Perasaan bahwa kita masih memiliki tempat di hati pasangan sangat berarti untuk kesehatan mental dan semangat hidup kita. Itulah mengapa keintiman perlu dijaga, walaupun hanya dengan langkah-langkah sederhana.
Luangkan waktu untuk menatap mata pasangan saat berbicara. Sentuh tangannya dengan lembut. Dengarkan ceritanya, walau mungkin hanya pengulangan dari kemarin. Semua itu bukan sekadar tindakan, tapi cara untuk menjaga ikatan hati yang sudah terbangun selama bertahun-tahun. Kita sudah memahami bagaimana hubungan bisa menjadi rapuh jika keintiman dibiarkan hilang. Tapi tahukah Bapak atau Ibu, bahwa tubuh kita pun bisa ikut lupa cara merespons keintiman jika terlalu lama tidak dilatih? Ini seringkali menjadi masalah yang sulit dibalikan. Yuk, kita lanjutkan untuk membahas bahaya berikutnya. Bapak atau Ibu yang saya hormati, tubuh kita diciptakan dengan kemampuan luar biasa. Tapi seperti halnya otot yang melemah jika tidak digunakan, fungsi-fungsi alami tubuh juga bisa menurun jika dibiarkan terlalu lama tidak aktif. Salah satunya adalah fungsi seksual. Dan ini seringkali terjadi secara perlahan, tanpa disadari. Di usia lanjut, banyak orang mulai menjauh dari keintiman karena merasa sudah tidak perlu lagi, merasa tidak nyaman, atau karena perubahan kondisi fisik. Namun jika keintiman benar-benar berhenti dalam jangka waktu lama, tubuh kita bisa mulai lupa bagaimana cara merespons. Bagi pria, ini bisa berarti kesulitan mempertahankan ereksi atau menurunnya gairah. Bagi wanita, bisa muncul rasa tidak nyaman, kekeringan, atau berkurangnya elastisitas di area intim. Semua perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Mereka berkembang secara perlahan dan diam-diam. Yang membuat situasi ini semakin sulit adalah ketika rasa tidak nyaman itu membuat kita menghindari keintiman. Penghindaran ini kemudian membuat tubuh semakin jarang terstimulasi, dan akhirnya semakin sulit untuk kembali menikmati kedekatan. Inilah yang disebut dengan siklus penurunan, dan jika tidak dihentikan, bisa membuat seseorang benar-benar kehilangan kepercayaan diri dan kenyamanan dalam menjalin hubungan. Namun Bapak atau Ibu tidak perlu khawatir, karena tubuh manusia juga memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi kembali. Bahkan sentuhan-sentuhan kecil, pelukan, atau kedekatan emosional yang teratur bisa membantu tubuh mulai mengingat kembali. Aliran darah bisa kembali lancar, jaringan bisa kembali aktif, dan rasa nyaman bisa kembali tumbuh, perlahan namun pasti. Kita sudah membahas bagaimana tubuh bisa lupa fungsi alaminya jika keintiman dibiarkan hilang. Tapi tahukah Bapak atau Ibu, bahwa pikiran kita juga punya peran yang sangat besar dalam semua ini? Justru pikiran adalah kunci utama yang mengendalikan seluruh pengalaman keintiman. Yuk, kita lanjut ke bagian terakhir dan paling menentukan dari pembahasan ini. Bapak atau Ibu yang saya hormati, setelah membahas berbagai dampak negatif dari hilangnya keintiman, sekarang saatnya kita melihat ke depan. Mungkin di antara Bapak atau Ibu ada yang mulai merasa, saya sudah terlalu lama menjauh dari keintiman. Atau mungkin merasa khawatir, apakah saya masih bisa memulainya lagi di usia ini? Jawaban saya adalah, tentu bisa. Tidak ada kata terlambat untuk menghangatkan kembali hubungan, merasakan kedekatan, dan menikmati manfaat keintiman dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terpenting, Bapak atau Ibu tidak perlu memulainya dengan hal-hal besar. Justru langkah-langkah kecil, yang dilakukan dengan hati, bisa membawa perubahan besar. Langkah pertama adalah komunikasi. Bicaralah dari hati ke hati dengan pasangan. Ceritakan apa yang Bapak atau Ibu rasakan. Sampaikan dengan lembut bahwa Bapak atau Ibu merindukan kedekatan, ingin lebih sering saling menyentuh, berbicara lebih hangat, atau sekadar duduk berdua dengan tenang. Jangan takut merasa canggung. Rasa canggung itu wajar, terutama jika sudah lama tidak saling terbuka. Tapi justru dengan keberanian untuk bicara, Bapak atau Ibu sudah membuka pintu pertama menuju hubungan yang lebih hangat. Langkah kedua, bangun kembali kebiasaan kecil yang menghangatkan hubungan. Misalnya, mulai membiasakan memberi pelukan setiap pagi dan malam. Mengelus tangan pasangan saat duduk menonton televisi. Mengucapkan terima kasih atas hal-hal kecil. Atau menatap mata pasangan sambil tersenyum, tanpa perlu kata-kata. Gestur-gestur seperti ini memberi sinyal pada hati dan tubuh bahwa kedekatan itu masih ada, masih mungkin, dan masih indah. Langkah ketiga, jika ada keluhan fisik seperti rasa tidak nyaman, kaku, atau gairah yang menurun, jangan malu untuk berkonsultasi dengan dokter. Zaman sekarang, sudah banyak solusi medis yang aman dan sesuai untuk lansia. Bahkan banyak kasus yang bisa diatasi hanya dengan edukasi ringan, perubahan pola makan, atau penggunaan obat-obatan ringan yang diresepkan dengan hati-hati. Langkah keempat, jika Bapak atau Ibu saat ini belum memiliki pasangan, bukan berarti keintiman tidak bisa dirasakan. Kedekatan dengan diri sendiri juga penting. Mengenali kembali tubuh, mendengarkan perasaan, dan memberikan waktu untuk merawat diri adalah bentuk keintiman yang tidak kalah penting.
Menjaga hubungan baik dengan anak, cucu, sahabat, atau bahkan hewan peliharaan juga bisa menjadi bentuk kedekatan emosional yang membawa ketenangan dan kebahagiaan. Langkah kelima, tetap berpikiran terbuka dan penuh kasih. Jangan biarkan pikiran negatif menghalangi niat baik untuk berubah. Pikiran seperti, saya sudah tua, tidak mungkin bisa lagi, atau, sudah tidak ada gunanya, hanya akan membuat jarak antara keinginan dan kenyataan semakin jauh. Sebaliknya, yakinkan diri bahwa hidup ini masih panjang untuk dijalani dengan hangat, dan bahwa kita semua layak untuk dicintai dan mencintai, dalam segala bentuknya. Dan yang terakhir, izinkan diri bapak atau ibu untuk menikmati proses ini. Tidak perlu terburu-buru. Setiap pelukan, setiap obrolan, setiap senyum yang dibagi bersama adalah langkah menuju hubungan yang lebih dalam dan lebih bermakna. Keintiman bukan hanya soal fisik. Ia adalah tentang kehadiran, perhatian, dan ketulusan hati. Dan semua itu bisa dimulai hari ini. Sekarang juga. Bapak atau ibu, apapun usia kita, rasa cinta dan kedekatan tidak pernah kehilangan maknanya. Justru di usia ini, saat hidup menjadi lebih tenang, kita bisa merasakan cinta dalam bentuk yang paling murni. Tidak lagi karena kewajiban, tapi karena pilihan. Pilihan untuk terus terhubung, terus hidup dengan hangat, dan terus mencintai dengan penuh kesadaran. Sekarang kita sudah tahu bahwa keintiman bisa dipulihkan dengan langkah-langkah sederhana yang penuh makna. Tapi bagaimana caranya agar semangat ini tetap menyala, dan tidak padam di tengah jalan? Di bagian terakhir, kita akan tutup dengan pesan penting yang bisa menjadi pengingat setiap hari, bahwa usia lanjut bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang lebih dalam. Yuk, kita selesaikan bersama. Bapak atau ibu yang saya hormati, kita telah melalui perjalanan panjang bersama dalam video ini. Kita telah membahas berbagai dampak dari hilangnya keintiman di usia lanjut, mulai dari kesehatan jantung, kekuatan tubuh, ketajaman pikiran, kualitas tidur, hingga hubungan dengan pasangan dan rasa percaya diri. Semua itu menunjukkan bahwa keintiman bukanlah hal sepele. Justru sebaliknya, ia adalah bagian penting dari kehidupan yang sehat dan bermakna. Namun, yang lebih penting dari semua itu adalah bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai kembali. Usia tidak membatasi seseorang untuk mencintai dan dicintai. Keintiman bukan milik anak muda saja, tapi milik setiap manusia yang ingin hidup dengan hati yang hangat. Dan setiap hari yang bapak atau ibu jalani adalah kesempatan baru untuk menciptakan kehangatan itu kembali. Mungkin saat ini bapak atau ibu sedang merasa ada jarak dengan pasangan. Atau mungkin merasa sendirian, tidak tahu harus mulai dari mana. Tidak apa-apa. Langkah pertama selalu dimulai dari keberanian untuk jujur kepada diri sendiri. Lalu pelan-pelan, satu demi satu, keintiman bisa tumbuh kembali. Dari pelukan kecil, dari percakapan ringan, dari niat untuk memperbaiki dan menghidupkan kembali rasa yang sempat hilang. Kami ingin tahu juga, bagaimana kondisi bapak atau ibu saat ini? Apakah pernah mengalami hal yang serupa dengan yang dibahas dalam video ini? Apakah bapak atau ibu pernah merasa kehilangan keintiman dalam hubungan, atau justru sedang berusaha membangunnya kembali? Silakan ceritakan pengalaman bapak atau ibu di kolom komentar. Kami di sini untuk mendengarkan, dan semoga melalui cerita-cerita itu, kita bisa saling menguatkan. Siapa tahu pengalaman bapak atau ibu bisa menjadi inspirasi untuk orang lain juga. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol suka jika video ini bermanfaat, dan berlangganan ke channel Infolansia untuk mendapatkan lebih banyak informasi dan inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga bapak atau ibu selalu sehat, bahagia, serta dikelilingi oleh kehangatan dan cinta setiap harinya.